Beralih ke Pak Alexander. Pak Alexander, kalau misalnya kita melihat potensi yang ada begitu ya terhadap ancaman gelombang ketiga COVID-19, kira-kira menurut data dari Anda Satgas COVID-19, untuk datanya sendiri kesiapan rumah sakit, lalu juga ada tenaga medisnya, lalu juga fasilitas kesehatan, apakah memang daerah-daerah ini sudah siap untuk menghadapi lonjakan yang ada? Yang pasti setelah kita lebih 18 bulan kita pandemi, tentu kita sudah lebih berpengalaman. Dan dokter dan perawat dan tim medis pasti sudah lebih mahir dibandingkan dengan di awal tahun 2020. Jadi artinya banyak lesson learn yang sudah kita alami sehingga ini tentunya akan berjalan lebih baik. Dan kalau kita lihat sekarang positivity rate di Indonesia itu rata-rata itu di bawah 1% ya, dan kemudian ada yang 0,25%. Tentu ini satu prestasi yang baik dan ini tentu menjadi catatan rumah sakit. Kalau positivity rate naik, maka ini akan ikut berdampak kepada BOR. Jadi kalau positivity rate-nya turun, maka ini bisa dikendalikan. Nah, kalau kita lihat keterpakaian tempat tidur COVID harian Indonesia, ini sekarang hanya 2%. Jadi bandingkan dulu sempat sampai 70%, 80%, sekarang itu hanya 2%. Jadi walaupun rumah sakit sekarang memang pasiennya kosong, tapi alokasi tempat tidur tetap disiapkan. Yang kedua, kalau misalnya lonjakan kasus terjadi, maka sistem konversi tempat tidur dari non-COVID menjadi COVID ini tetap berlaku. Dan demikian juga kalau kita lihat mengenai obat-obatan. Jadi obat-obatan juga sekarang itu pemerintah sudah siap, dan ini bisa kita lihat dari berbagai obat-obat yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan didorong ke daerah, termasuk oseltamivir, favipiravir, remdesivir, azithromycin, tocilizumab yang dulu sering dicari-cari, ini sekarang stoknya sudah ada. Dan tentu ini akan disimpan di gudang yang sudah diatur baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Jadi artinya dari segi kesiapan material dan kemudian juga kesiapan infrastruktur ini tentu tetap harus bersiap, kendati pun pasien tidak ada karena lonjakan kasus bisa datang dengan tiba-tiba. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya.